Jadi kalau dibilang title race pun juga nggak bisa dibilang title race kalau menurut gue, karena cara juaranya udah begitu nyaman. Tapi kalau dibilang kunci juaranya itu ada di siapa, slot Mohamed Salah dan Gravenberch. Banyak sih yang buat faktor kita akhirnya menjadi sebuah atau klub yang menjaga trofi orang ya. Katanya mau quadruple, katanya mau treble winner, iya. akhirnya dapetnya cuma satu. Tapi bagi fans Liverpool, yang paling sakral itu Premier League sebenarnya. Kita tuh sejak kepergian Aubameyang itu kita nggak punya striker atau target man yang benar-benar murni. Darwin Núñez, ini pemain yang bisa berpotensi nimbulin masalah ke Liverpool di musim-musim yang akan datang kalau masih dipertahankan kalau menurut saya. I was shocked. Jadi karena gol cepat itu juga membuat Arsenal bermain di bawah tekanan. Serangannya PSG musim ini emang udah salah satu yang paling inform lah di Europe ya. Ya selamat lah buat mereka. Gitu aja. Cuma kalau MU juga Aduh. tambah ini lagi nanti fansnya. Gue mending MU sih. Keluar dari goa terus wah, teriak-teriak gitu kan. Hai pemirsa Liputan 6, pencinta locker room. Cie, udah ada belum sih pencintanya locker room? Udah ada fanbase-nya belum? Tawa lu. Jadi kita balik lagi di locker room, seperti biasa akan membahas semua yang seru-seru dari dunia sepak bola yang tidak ada habisnya gitu ya. Bareng lagi sama saya Regina Valeria dan seperti biasa ditemani oleh Glenn Joshua. Ini Glenn kembali lagi, welcome back dengan kesibukannya dan jam terbangnya. Gue akhirnya balik karena Adit udah marah-marah. Oh gitu. Jadi gue gak bisa cuti lagi. Oh gitu. Gue harus ada hari Senin di sini. Lo harus bertanggung jawab untuk locker room ini gitu ya. Oke, nah berhubung udah diperlihatkan nih kita berdua sama abang-abang. Yes, Ya. abang-abang. Abang-abang kenalin dulu dong Glenn, ada abang-abang siapa kita hari ini? Karena Ada kita dua. ada dua ya. Ada dua. Ini wajah baru di locker room nih. Yang Oh satu iya, fans Arsenal, yang satu mau dipanggil fans atau pandit. Fans Liverpool lah. Fans Liverpool. Oh merendah ya. Gak usah pandit ya berarti. Baru juara soalnya. Oh iya. Ada Mas Rizal dan juga Mas Dino. Terima kasih banyak Terima kasih waktunya. udah gabung. Mas sudah bergabung di Liputan Sport. Karena Ini- udah ada fans Arsenal, fans Liverpool. Berarti pasti kita akan bahasannya- bahas Liverpool Arsenal, Yes. ya kan? Kita akan mulai mungkin bahasnya dari Liverpool dulu kali juara ya, dulu kali yang ya. juara dulu kali ya. Walaupun semalam kalah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Udah juara. Udah nothing tulus, udah nggak ngaruh. Juara bebas ya. Iya, juara. juara bebas. Tapi keren loh, konsisten Liverpool itu konsisten. walaupun di tangan pelatih baru. Kalau fans tuh ngelihatnya gimana sih, Bang? Wow. Kalau jujur banyak mungkin hampir semua fans Liverpool Abang nggak boleh maju akan sedikit, ada yang Bang? nyangka Nah, ya iya. kalau ternyata musim ini akan menjadi musim yang juaranya bisa dibilang nyaman banget ya Mas Dino ya, karena dari bulan smooth banget, karena dari bulan November tuh Liverpool udah ada di puncak dan nggak pernah sekalipun turun ke peringkat 2. Jadi kalau dibilang title race pun juga nggak bisa dibilang title race kalau menurut gua, karena cara juaranya udah begitu nyaman. Tapi kalau dibilang kunci juaranya itu ada di siapa, slot Mohamed Salah dan Gravenberch kalau menurut gue. 3 faktor ini sih bisa nganterin Liverpool juara sih. Tapi kalau Mas Rizal lihat apakah memang 3 faktor itu yang menjadi faktor utama atau juga ada pengaruh dari tim-tim lain yang Emang nggak lagi konsisten? tidak maksimal dan tidak Kayaknya. konsisten gitu. Kayaknya enggak, karena itu Oh, pasti enggak ya? ngarah ke MU tuh kayaknya ya, ngarahnya ke MU. Tapi gue bilang enggak kayak begitu ya, karena kita ngeliat MU, kita ngeliat Spurs, ngeliat Chelsea di jauh Conference banget ya. League, mereka emang di liga nggak terlalu konsisten, tapi di ajang Eropanya mereka kuat-kuat gitu. Itu indikasi sebenarnya mereka kualitasnya emang kuat juga, dan liganya mungkin agak menguat juga. Dan faktor Liverpoolnya sendiri, slot dia punya tactician yang sangat bagus menurut gua, dan Gravenberch berasa kayak pemain baru di musim ini sebenarnya sebagai number 6, dan itu perannya bagus banget. Dan Salah ini bisa dibilang versi terbaik mau Salah selama berseragam Liverpool lah. Jadi 3 faktor ini 3 faktor yang benar-benar nganterin Liverpool juara banget. Oh, 3 faktor itu. Tapi kan ini gelar kemenangan Liverpool ke-20 ya, 20. sama punya MU. Wow. Iya kan? Sama. Tapi kalau fans ngelihatnya gimana dengan gelar yang ke-20 ini gitu? Iya, gelar yang sakral banget ya. Walaupun dengar juga kan banyak fans-fans tim lain yang bilang katanya mau quadruple, katanya mau treble iya, winners. iya. Akhirnya dapetnya cuma satu. Tapi bagi fans Liverpool, yang paling sakral itu Premier League sebenarnya. Kita ngeliat di era 90-an akhir, 2000-an awal itu kan sesusah itu Liverpool dapat Premier League, dan sekalinya dapat pun juga kita semua ngalamin yang namanya pandemi. Jadi saya rasa tahun 2025 ini benar-benar trofi yang nikmat banget rasanya sih. Nikmat banget, akhirnya ngerasain di bulan Mei nggak perlu deg-degan sampai hari terakhir lagi kalau ngadepin City kan biasanya tuh. Jadi ini bulan Mei yang benar-benar tenang banget bagi fans Liverpool dan tinggal nikmatin aja musim ini. Full senyum fans Liverpool Full ya. senyum. Karena kalau dari statistiknya juga sangat luar biasa ya musim ini ya. Tadi Iya. kan Mas Rizal udah bilang juga. Nah kalau Mas Dino sendiri melihatnya
tadi katanya nikmat banget sebagai fans Arsenal. I feel you mas. I feel you. I know. tiga So many tahun years. runner up, So many runner years. up. Ya, Apa yang dirasakan mas? jagain piala orang lah. Itu istilahnya ya zaman sekarang ya. Jadi memang mentally, kemudian kedalaman squad, banyak sih yang buat faktor kita akhirnya menjadi sebuah atau klub yang menjaga trofi orang ya. Khususnya di ujung-ujung musim ya. Biasanya Arsenal tuh nyaman di awal, di tengah, kemudian ada lagi namanya istilahnya di Arsenal itu yang saya nggak tahu gimana menghentikannya, itu ada badai cedera di sana. Jadi hampir semua pemain yang kita andalkan tuh cedera. Even Bukayo Saka kemarin Desember sempat cedera, kemudian Odegaard juga sempat cedera walaupun keduanya sudah balik lagi. Pun itu kalau kita lihat dari secara statistik dan penampilan mereka, penampilan tidak bisa kembali seperti sebelum mereka kena cedera. Jadi memang faktor-faktor seperti itu membuat kita untuk juara kayaknya emang belum sih, emang belum. Ngelihat Arsenal yang nyaman jagain trofi klub lain ini sebagai fans gregetan gak sih gitu? Gergetan lah, apalagi 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir tuh kita tuh udah ayo selebrasi sampai teman-teman ada beberapa yang ngajak tuh misalnya udah bulan Februari, lihat tiket tuh kita ke London gitu. Kita ikut lah ya, arak-arakan ikut gitu untuk selebrasi. Tapi ya nggak happening juga karena ya masalahnya itu lagi. Mas Dino, tapi kan kalau kita bandingkan ya dengan misalkan 2010-an, itu Arsenal kan 3-4, peringkat 2 ini sebetulnya kan lumayan tinggi ya dibandingkan dengan, walaupun nggak juara ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Apakah memang secara grafik ini ada peningkatan atau memang kualitas Arsenal ya gitu-gitu aja gitu? Sebenarnya secara peningkatan ada peningkatan ya, apalagi sebelum era Wenger meninggalkan Arsenal ya, itu memang saat-saat keterpurukan Arsenal lah ya, bisa kita bilang ya krusial. Tapi di lain sisi juga mungkin memang klub-klub yang lain juga udah mulai lebih bagus juga gitu. Kalau kita lihat misalnya tarik ke belakang beberapa klub yang misal let's say Big Four, ya memang Big Four itu waktu itu atau saat itu let's say misalnya MU. Mungkin MU yang memang dari dulu ditopang oleh kekuatan finansial yang memang kuat. Tapi saat ini kan nggak bisa lagi. Chelsea setelah dibeli oleh Abramovich misalnya, mereka juga udah mulai kuat dan bisa beli dan bisa gaji pemain siapapun. Liverpool juga kita udah tahu dengan sejarah yang besar dan memang tim itu udah settle dengan kekuatan supporter juga dan emang klubnya udah big klub ya di England, udah terbukti. Jadi kira banyak klub-klub yang udah Newcastle juga udah mulai kuat setelah ganti pemilik, pemiliknya juga orang Middle East. Jadi akhirnya challenge-nya udah bukan Big Four lagi, tim-tim kecil-kecil juga udah mulai ke Brighton juga udah sekarang wow kita ngeliat Nottingham Forest juga kita nggak expect sampai urutan 5 kalau nggak salah ya. Jadi emang Arsenal itu satu memang sebenarnya bukan tim besar ya. Kalau saya juga sebagai fan Arsenal itu mengakui Arsenal itu bukan tim besar seperti Liverpool, seperti MU, tapi memang mungkin dengan cara mengelola klub yang baik mereka dapat di posisi yang sekarang. Padahal dari secara budgeting dan lain-lain Arsenal dapat budget yang lumayan ya maksudnya. Akhirnya budgetnya ada, akhirnya dikeluarin. Tapi kan bukan hanya tentang budget, strategi juga perlu dan kedalaman squad juga perlu di situ. Artinya pemilihan pemain itu menjadi masalah Mas Dino. Betul. Jadi memang harus dengan budget yang diberikan kita memilih pemain yang sesuai dengan budget dan kebutuhan. Kayaknya saya ngeliat semua itu ada di Liverpool tahun ini. Walaupun memang itu adalah banyak beberapa squad memang warisan dari Klopp ya. Tapi memang udah settle dan memang performance masing-masing itu puncaknya kayaknya pada musim ini kalau saya lihat. Jadi memang itu yang jadi bikin transisi Liverpool ini tampak tidak ada goncangan, tidak ada hambatan gitu karena memang melanjutkan Jurgen Klopp. Melanjutkan sih lebih ke penyempurnaan kalau saya melihatnya ya, penyempurnaan dari slot ini, dari formasi yang diturunkan sama Jurgen Klopp karena banyak banget pemain-pemain tuh kayak walaupun di musim ini nggak beli pemain baru, kayaknya nggak dihitung pemain baru lah kalau bagi saya karena nggak berasa juga. Jarang main banget, tapi banyak pemain tuh kayak berasa kayak pemain baru gitu, walaupun rasa lama. Contoh tadi Gravenberch, abis itu Luis Diaz, ini musim terbaik Luis Diaz selama berseragam Liverpool juga dari segi kontribusi gol gitu. Jadi ini banyak banget sesuatu yang secara cerdas dipikirkan juga sama para pemilik klub di Liverpool. Karena ada momen ketika Klopp keluar, itu yang dipikirin sama FSG selaku pemilik Liverpool bukan nyari buru-buru penggantinya, pelatihnya siapa gitu. Tapi mereka milih dulu siapa nih sporting directornya nih, bakal bawa tim ini arahnya bakal kemana, dia milih dulu tuh. Akhirnya datanglah Richard Hughes dan juga Michael Edwards. Jadi itu rasa
kayaknya ada benernya juga kan, ternyata musim lalu mereka nggak beli siapa-siapa, dampaknya kayak sekarang para pemain ada ruang buat berkembang dan hasilnya musim ini nikmat banget. Musim bagi ini nikmat. Liverpool. Tapi Karena mungkin dulu sempat belajar juga ya dari Benitez-nya keluar kan sempat tuh Iya. Liverpool kan goyah. Ya. goyah gitu Iya. kan, nggak bisa menemukan permainannya beberapa musim. Mungkin itu juga menjadi pelajaran Liverpool sehingga transisinya lebih berhati-hati musim Iya. ini. Ya, sangat berhati-hati dan pemilihan pemain juga itu dipilih secara selektif banget ya kalau menurut saya. Bukan hanya nama-nama besar aja yang dilirik, tapi nama-nama yang emang pendekatannya by data kan. Liverpool tuh terkenal salah satu tim yang money ball-nya kuat banget gitu. Pendekatan pemainnya bukan berbagai nama besar, tapi pendekatan kayak begini. Tapi boleh nyinggung Arsenalnya juga nggak nih ya? Boleh. Boleh dong, boleh. Arsenalnya juga. boleh. Menurut saya Aman, aman. Silakan saling singgung. Arsenal musim lalu tuh standar tim juara sebenarnya. Oh Yang musim iya. lalu ya, Iya. ketika dia di paruh musim kedua 16 match, 14 kali menang, 1 seri, 1 kalah. Itu performance juara kalau menurut saya. Satu-satunya alasan mereka nggak juara ya karena lawannya Pep Guardiolanya City musim lalu dan itu apes banget lagi ketemu Pep lagi Pep, iya. ini ya prime-nya Pep, peak-nya City bersama Pep. Iya. Jadi standar Arsenal musim lalu tuh udah bagus banget sebenarnya, tapi di musim ini apa yang hilang dibandingkan musim lalu? Pertahanannya sih Mas kalau menurut Iya. gue. Pertahanannya tuh nggak sesolid di musim lalu gitu. Bahkan Iya. di musim ini banyak momen mereka udah unggul duluan akhirnya Hilang, kejar, iya, hilang. hilang. Contoh terakhir Bournemouth kemarin sih Iya. contohnya. Mungkin selain kalau ngomongin Arsenal tadi ya nyambung dikit ya Mas. Mungkin kan tadi udah bilang badai cedera lah kan kalau Iya. Arsenal banyak cedera, terus pemain apakah jadi masalah utama Arsenal ini sendiri apa sih? Apakah butuh striker atau apa gitu? Satu menurut saya adalah kedalaman squad Heeh. dan juga yang pasti taktik. Ya, Arsenal udah ketemu sama klub atau tim yang bertahan. Karena memang permainan sepak bola Arsenal itu kan dominan, ya, ball possession. Tapi kalau udah ketemu sama tim yang bertahan, udah bingung tuh strateginya tuh, kotak-katik dan juga ketergantungan kepada Saka dan Odegaard. Jadi memang butuh apa ya, butuh playmaker baru untuk melapis jika memang mereka berdua tidak hadir di lapangan. Tapi kalau kita bicara taktik, apakah berarti memang pelatih yang butuh kita ganti? Kalau fans gimana? Iya. Ini pertanyaannya bisa juga ya, bisa juga. Cuma bisa. terlalu cepat sih untuk karena dipegang Arteta juga sebenarnya Arsenal tuh banyak progres ya, banyak progres dari spiritnya sendiri. Walaupun memang waktu pertama kali Arteta datang itu banyak bahasa mengeluarin ya atau nandang-nandangin pemain-pemain dan mungkin yang senior dan mungkin yang lama dan mungkin nggak sejalan sama proyeknya dia. Jadi kalau untuk mengganti Arteta Belum ya? kita susah juga sih cari siapa penggantinya yang cocok. Itu Berarti juga masih sih. tim Arteta in, bukan Arteta Enggak out. juga sih, tapi memang dia pantas diberi kesempatan sih emang. Tapi kan ini udah jalan 5 tahun Mas Dino kan. Mungkin trofi itu kita FA Cup ya, FA Cup, Community Shield Iya. itu trofi yang diberikan Iya, selama 5 tahun ini. Apakah masih cukup untuk bisa memberikan kesempatan dan berapa lama kesempatan yang diberikan kepada Arteta? Ya we'll see next year lah. Menurut saya ya. Jadi nggak ada salahnya year ya. dicoba. Tapi kalau pertanyaan, tadi kan kedalaman squad, Odegaard menurun, ada ketergantungan dengan Saka. Ya. Siapa pemain yang harus diganti atau mungkin ada penambalan di posisi mana Mas Dino? Penambalan di playmaker mungkin dan pasti juga striker. Nah, kita tuh sejak kepergian Aubameyang itu kita nggak punya striker atau target man yang benar-benar murni untuk target man. Seingat saya ya sebelum Aubameyang mungkin kita punya Robin van Persie, kita punya Eduardo da Silva, kemudian kita punya Thierry Henry udah pasti semua orang tahu. Sejak saat itu kita nggak punya striker yang murni benar-benar target man. Jadi itu menurut saya juga PR besar bagaimana mencari seorang target man agar memang ya tugasnya scoring. Jadi di Arsenal itu kan saat ini tidak semua orang tidak dapat mencetak gol. Ada sih plusnya, mungkin itu plusnya. Semua orang terbuka untuk. Tapi kalau atau jika ada target man, mungkin pertahanan lawan akan terkonsentrasi ke dia dan pemain lain dapat kesempatan untuk membuka ruang untuk mencetak gol juga gitu. Nah itu mungkin salah satu PR besar juga. Kita belum punya. Ya terakhir kan Jesus ya. Gabriel. Dia juga bukan Gabriel Jesus juga bukan seorang target man atau striker murni gitu. Apalagi Kai Havertz. Seperti kita tahu sebelum Kai Havertz El Klemer ya. Betul. Nah, jadi ya kita belum punya itu sih. Itu PR-nya, PR paling besar kayaknya. Jadi kalau kita sebut nama-nama nih kalau Mas Dino as a pelatih nih coba ada 5 nama yang bisa dibuang dan kita beli. Mas Dino mau siapa dan siapa yang masuk?
Saya Lumayan pengen ya 5 atau 3 deh. Ya, saya pengen, Kebanyakan saya 5 pengen ya. nambah sih. Oh, mau Kalau squad nambah? yang sekarang oke sih, nambah striker lah. Oh, Siapa, nama Mas? striker siapa? Saya jatuh hati sama Isak sih, Newcastle United. Oh, Isak, Iya, Newcastle. Isak. Kayaknya cocok, kayak Adebayor gitu kan. Iya. Gaya-gayanya. Cocok lah kayaknya sama Arsenal. Cocok sih. Cocok ya, Budgetnya Mas. aja. Ini ada fans yang Iya. di kuping saya enak aja katanya. Fans Newcastle ini. Fans Oh, iya. Newcastle. Budgetnya Nggak apa-apa katanya ini. Kasih aja katanya. Mas Rizal, tapi setuju memang karena striker itu menjadi salah satu kelemahan Arsenal di musim ini. Striker sih ya, tapi mungkin trikinya adalah apakah butuhnya target man banget atau justru striker yang bisa nge-cover 3 posisi sekaligus gitu. Karena itu menurut saya akan jadi hal yang menarik juga. Akan sangat menarik kalau Arsenal tuh punya 2 versi Trossard dalam tim gitu. Pemain yang bisa nge-cover 3 posisi sekaligus. Itu kan striker yang memang didambakan sama Arteta ya. Bahkan sebelum musim ini dimulai dia bilang, ditanya sama wartawan sana kenapa nggak beli striker di musim ini. Dia bilang ya karena tugas distribusi gol tuh tugas tim. Seharusnya merata ke tim, tapi ini part tricky-nya adalah siapa profil yang tepat untuk Arsenal nantinya kalau emang mereka butuh striker. Dan Isak sendiri sebenarnya itu paling melengkapi lah kalau emang butuh striker. Proven di Premier League dia adalah orang yang tepat, tapi budget itu pasti gede banget dan Arsenal kayaknya jarang beli pemain seharga segitu ya. Jadi itu bagian paling tricky-nya. Atau ya Lagi on fire juga soalnya. lagi on fire juga, ini salah satu musim terbaik Isak sepanjang karir. Jadi striker memang dibutuhkan, tapi kalau saya sih concern di area belakang ya. Emang Saliba sama Gabriel nih udah partnership bisa dibilang on pair sama Konate dan Van Dijk udah bisa dibandingin lah. Mereka kuat banget. Tapi salah satunya hilang, menurut saya kegoyangannya itu terlalu berasa di tim gitu. Emang Kiwior belakangan cukup oke, tapi kalau untuk long term menghadapi musim apalagi mau juara Premier League, mereka butuh satu kualitas center back lagi yang merata dan bisa rotasi antara Saliba dan Gabriel sih untuk lebih pentingnya itu. Tapi jujur gue capek sih ngomongin cedera di Arsenal. Iya, Timber juga akhirnya udah cedera juga. Cedera juga. Cedera juga. Terus ya. Cedera sama Jorginho. Gue baca tadi pagi berita nambah lagi tuh cedera listnya Arsenal. Dan karena emang cederanya Arsenal itu ternyata bukan hanya karena bad luck doang sih kalau saya lihat ya. Karena dari data statistik daya cover atau daya jelajah pemain, Arsenal itu salah satu tim paling tinggi daya jelajahnya. Jadi emang ini tim yang banyak banget bergerak. Kalau dibandingin sama Liverpool peringkat 18 dari segi daya jelajah. Mungkin itu that's why pemainnya jarang cedera musim ini. Artinya pemainnya di-push Ya, terus ya. enggak itu Arsenal mungkin yang, push banget itu yang tadi gue bilang kedalaman squad. Jadi rotasi itu jalan tuh. Nah, karena memang pemain kita kedalaman squadnya nggak tergantikan, pemain utamanya akhirnya itu lagi. Apalagi kalau kita anggap semua match adalah match penting. Akhirnya itu lagi pemainnya. Makanya ya tadi daya jelajah. Sedangkan Liverpool itu emang bagus ya si rotasinya, kemudian pemain second layer-nya juga emang bisa diandalin. Iya. Akhirnya ya itu tadi. Dan nah itu nih lucu juga nih di Liverpool itu pemain-pemain kuncinya tuh sehat walafiat men. Iya. Whole season. Jadi ya salah satu juga advantage kayaknya. Iya. Apa bisa juara musim ini. No wonder lah kalau mereka bisa juara karena memang Arsenal 10 sampai 15 pemain, nah, mereka itu Salah, Van Dijk, kemudian Diaz. Penting semua tuh ya. Itu yang penting-penting semua main. Dia yang jauh cuma Lister ya sempat ya. Ya, Siapa yang sempat cedera musim ini? tren Arnold. Iya, tren Arnold juga. Tapi tetap bisa di cover ya itu. Tetap di cover, kekuatannya tetap Liverpool di juga cover. di situ. Tapi dengan segudang kekuatan, kekuatan Liverpool yang tadi sudah dibahas gitu kan, bukan yang nggak ada kekurangan juga ya dari Liverpool. Karena kan sebelumnya potensi treble tapi sekarang tersisa ya walaupun juara. Gitu ya. Tapi kan di Champions gagal gitu. Nah, menurut seorang fans gitu ya, apa sih yang kurang gitu? Apakah memang memfokuskan di satu trofi aja atau karena apa? Gue pikir karena quadruple itu sih. Bayang itu ya, ngejar ke semua. Tapi emang ternyata tim ini ternyata masih butuh yang namanya reinforcement ya, penguatan lagi tuh masih butuh banget. Apalagi sama sekali belum kebayang bagi saya kalau Trent Alexander-Arnold akhirnya berlabuh ke Madrid itu masih menurut saya prospek yang bakal ngeri banget. Tapi kalau ngomongin walaupun Liverpool juara tapi masih banyak aspek-aspek yang perlu diperbaiki menurut saya. Apa aja tuh? Satu, center back ya. Kita contoh tadi malam ngeliat Jarel Kwanzaa main tuh, Liverpool bukan tim yang sama lagi ketika ada Kwanzaa dan ada Konate sebagai partnership dari Van Dijk. Jadi ini emang partnership Van Dijk ini bakal jadi krusial banget. Abis itu di depan Darwin Núñez. Ini pemain yang bisa berpotensi nimbulin masalah ke Liverpool di musim-musim yang akan datang kalau masih dipertahankan kalau menurut saya. Jadi menurut saya posisi center back butuh satu, left back juga butuh untuk bisa penyegaran dari seorang Robertson dan Darwin Núñez
kayaknya musim depan udah bukan lagi sebagai pemain Liverpool statusnya. Jadi ini butuh digantikan dan saya akan sangat kaget kalau ternyata musim depan nomor 9 Liverpool masih Darwin Núñez, bukan nama lain. Jadi itu 3 posisi yang menurut saya krusial banget itu. Penggantinya. Arsenal tertarik? Ntar ke Sterling lagi. Kita anterin malah kalau Núñez kita anterin deh. Aduh. Tapi siapa yang cocok jadi penggantinya? Penggantinya yang tadi disebut Mas Dino, Isak sih. Oh, Isak. waduh, Ada feelingan mau lagi ya? Ada juga. feelingan lagi ya? Gimana Isak kawan? Udah mahal saingannya juara lagi. Iya. Tapi Liverpool tuh uniknya dengan sporting director yang ada ini, mereka biasanya nggak beli pemain yang namanya tuh nama besar ya. Mereka pendekatan by data tuh ternyata banyak suksesnya tuh kalau beli pemain yang sifatnya alternatif gitu. Kayak dulu Götze tuh targetnya Götze datangnya Mane, mau beli Julian Brand datangnya Mohamed Salah. Jadi Liverpool tuh punya sesuatu yang unik dari segi pendekatan by data dan bukan nggak mungkin striker yang bakal didatengin Liverpool bukan nama besar tapi justru nama yang emang cocoknya itu by data Emang cocok, mereka. iya, Jadi iya. terbuka. Feedingannya udah masuk. Iya. Katanya kalau Isak datang Emang kayak Carroll dulu. Andy Carroll. Andy Carroll. Gelap masa Gelap gelap. masa gelap. Jangan sampai. Mas Rizal, tapi Iya. gue mau nanya sama lo, sebagai fans Liverpool ya, yang Iya. udah nonton Liverpool lama, lebih suka mana sih, gaya permainan Arne Slot atau Klopp? Oh, susah banget ini pertanyaan. Tapi kalau preferensi suka-sukaan, zaman Klopp sih. Karena unsur Bukannya chaoticnya mirip ya? tuh ada. Bukannya mirip ya? Lebih ke Ah. penyempurnaan ya sekarang. Tapi kalau di Klopp tuh ada unsur chaoticnya atau agak kacaunya lah gitu ya. Kirim bola ke depan langsung dan midfieldernya tuh emang midfielder yang pekerjaannya itu buat menangin second ball. Bahkan untuk waktu itu ada strikernya Watford, Dini, dia nyebut begini katanya, Liverpool player press like an animal kata dia. Ngepress itu benar-benar kayak nggak ada capek-capeknya dan itu gelandangnya ngelakuin itu. Tapi di eranya Slot itu gelandang dituntut untuk lebih terlibat lagi ya. Mereka jemput bola ke belakang dan itu sesuatu yang beda banget. Jadi kalau lebih suka era Klopp karena ada unsur chaoticnya. Tapi kalau untuk unsur rapih, era Slot tuh nawarin sesuatu itu banget. Mainnya rapih dan kuat, dominan banget sih. Jadi kalau harus milih Klopp. Tapi kalau untuk lebih rapih, milih Slot kalau situ ya. Tricky oke. questions tapi Tricky ya. pasti Tricky ya, jawabannya juga aman ya sebenarnya. Klub slotnya aman gitu ya. Dapat porsinya masing-masing. Dapat porsinya masing-masing. Tapi apa yang sebagai mungkin pemain juga fans ngeliat tuh yang jadi pembeda banget nih di eranya Klopp dan Slot ini. Pembeda banget peran gelandang sih ya. Peran gelandang tiga-tiganya sih di Gravenberch, di McAllister dan juga Szoboszlai. Ini pemain-pemain yang akhirnya dapat porsi bermain lebih krusial lagi di musim ini. Dan juga karena mungkin daya jelajahnya berpengaruh, jadi Salah tuh di musim ini nggak terlalu kerja kerasnya nggak kayak di zaman Klopp gitu. Nge-track ke belakang, ngikutin winger lawannya. Tapi di musim ini tuh lebih banyak kalau dari heat map-nya bergeraknya di area kotak penalti lawan aja. Jadi ya karena usia juga udah mulai segitu, tenaganya jauh lebih 32 ya, hemat. 34, 32. Nggak terasa ternyata udah 32 ya di Salah ini. Jadi porsinya itu mainnya lebih efektif dan itu berasa banget di Salah. Jadi yang tadi pembukaan saya bilang juga ini versi terbaik Salah selama berseragam Liverpool menurut saya baru terjadi di musim yang sekarang ini dari Mohamed Salah. Kalau musim depan gimana Mas? Ini kan sudah mematahkan City ya, yang Akhirnya. bisa mematahkan dominasi Dominasi. City di IPL gitu. Kalau persaingan musim depan, apakah Liverpool masih memiliki modal itu untuk bisa berbicara banyak dengan inkonsistensi dari tim-tim lainnya? Menurut saya masih akan ada di sana dalam segi title race ya untuk segi Liverpoolnya karena surprisingly Salah juga di musim ini ternyata performanya meningkat, Van Dijk juga meningkat. Tapi kalau untuk musim depan jauh lebih sulit pastinya, nggak akan juara gapnya belasan poin kayak begini karena musim depan pasti City udah balik lagi ke tempatnya, Rodri udah fit lagi, Pep Guardiola udah balikan lagi sama Bininya. mantan istrinya, itu patut jadi perhatian juga, happy lagi dia. Jadi City pastinya akan ada di sana, skuadnya juga akan lebih merata, tapi yang pasti Arsenal juga kayak title race-nya three horse battle menurut saya musim depan. Nggak akan kayak musim ini lagi menurut saya. Mas Dino, tiga klub ini masih akan title race musim depan. Optimis nggak Arsenal Iya, masih pasti, bisa di situ? pasti. Masih optimis banget. Asal fit ya mas ya. Asal fit. Itu dia tuh. Ini Dan aja. datangin striker. Iya. Iya, ini aja mau Asia Tour mungkin nggak bawa pemain-pemain karena cedera semua kan. Tomiyasu, semua. Gabriel Jesus juga masih belum balik. Kai Havertz juga masih. Jadi long list lah. Gabriel juga di belakang masih. Nah, beruntung Martinelli kemarin sempet tapi udah balik. Iya. Kebayang kalau Martinelli juga nggak ada, Saka nggak ada, Odegaard nggak ada, wah udah. Ya kalau udah Merino sama Rice dijadiin striker itu udah Artinya gawat banget itu. Gawat banget. Karena memang ya luckily kita si Merino bagus ya, Iya. lumayan lah. Dia punya insting walaupun dia pemain gelandang box to box tapi ternyata dia bisa nyetak gol juga. Kita juga nggak expect.
Dan Declan Rice itu menyelamatkan Arsenal musim ini sih. Sangat Ya, Declan Rice juga mungkin seperti Salah, dia lagi top performance-nya mungkin pas musim ini Musim sih. ini ya. Apalagi 2 tendangan bebasnya itu. ya. wow, world class. Surprisingnya Wow, dari Arsenal musim ini mereka tim yang terkenal set piece-nya bagus ya. Dari segi nyerangnya, tapi justru di defending set piece-nya jadi masalah loh di musim ini ternyata. Iya. Banyak kebobolan, banyak Musim kebobolan. ini 31 kali kebobolan di Premier League, tapi 15 diantaranya set piece Dari bola semua. mati, Jadi ya. menurut saya cukup mengherankan, tim yang kuat dari set piece nyerangnya justru malah salah satu yang terlemah, bukan salah satu, ternyata yang paling lemah di Premier League dari segi defending set piece. Jadi Defending, itu ya. menurut saya aspek yang harus dikembangin juga sih. Iya. Dan terbukti Arsenal. pertandingan Bournemouth kemarin. Bournemouth Iya, kemarin kan Bournemouth kebobolannya kemarin. set piece kan. Dan Dua-duanya. itu ngebuat mungkin bisa ditampilin ini persaingan di memburu spot Eropa ini menjadi seru nih Gin. Kita lihat ya. Iya. Kita lihat mana. Oh ini nih, ini klasemen sementara. Ini klasemen week 35 ya, tinggal 3 match Gin. Dan Arsenal City itu tipis ya. Ya, sangat 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 tipis. tipis. Satu match Dan nanti masih ketemu Liverpool lagi Arsenal. ketemu Ya? Liverpool. Masih ketemu Newcastle juga. Iya kan? Iya. Masih ketemu Everton juga itu 3 laga berat Mas Dino. Yap. Apakah akan ada Newcastle juga. potensi untuk turun? Arsenal nanti City yang akan menyalip. we'll see. Karena untuk let's say misal Liverpool mainnya katanya udah Ngelepas nothing aja ya. tulus, ngelepas aja lapisan kedua yang turun Ternyata- misalnya. Tapi kan di dalam sepak bola itu ada head to head atau sejarah. Iya, iya, Akhirnya iya, kan diperhitungkan nanti berapa kali menang, berapa kali kalah, berapa kali tandang, berapa kali kandang. Jadi saya rasa juga Liverpool nanti bakal mainnya serius juga. Siapapun yang berhadapan sampai titik akhir Premier League pasti mainnya juga, apalagi ketemunya sama Arsenal gitu ya, yang kontender juga lah ya. story-nya juga kental. Pasti seru sih ini, pasti masih seru. Dan tim-tim lain juga pasti ngelawan Arsenal semangat karena tahu tim ini lagi nggak fit gitu. fit, iya. Kedalaman skuadnya juga nggak bagus, jadi pasti secara mental mengangkat tim lawan untuk main lebih bagus. Oke. Karena beberapa kali musim ini juga kita kehilangan poin malah di kandang ya. Di kandang, Di kandang. Banyak banget kehilangan poin di kandang. Ya, jadi memang ada istilah dulu itu Emirates itu nggak seangker Highbury, emang bener. Iya. Karena memang kita tuh nggak menurut kami itu fansnya Arsenal itu bukan sebuah advantage main di Emirates, biasa aja gitu. Iya. Karena supporternya juga biasa-biasa aja, jaraknya juga jauh gitu ya pemain dan penonton, jadi bukan sesuatu yang apa ya, Mengerikan wah, mengerikan gitu, enggak sih. Mungkin itu kalau Anfield kan masih deket Ya, gitu kan, secara compact, sound ya. itu kan katanya Vibes-nya beda salah satu ya. paling ngeri di Ya. Inggris ya. Bahkan pernah ada yang bilang Wenger kayaknya ya, hatinya Arsenal, soulnya tuh tertinggal di Highbury ya. Highbury. Itu pembedanya di situ Iya. sih. Karena sejak pindah kita belum pernah juara Liga Inggris lagi. Belum pernah. Kenapa kita? Kenapa menyebutnya kita? Arsenal bos. Arsenal bos mau peringkat berapa tetap bangga. Tapi itu ada yang lucu tadi peringkat 15 siapa ya tadi ya? Iya. Masih berbaik hati mau ditunjukin loh. Oh iya, harus 2 kali scroll. Masih baik hati. Masih baik banget. Dan tapi kita scroll. sebelum kita ke 15 perasaan dulu sama Sri Salmas kalau kita lihat peringkat 1 sampai sama 7 Iya. itu kan jedanya sangat tipis ya. ketat ya. Tipis, iya. Dekat. Kalah sekali bisa Kepleset. kepleset tuh. Iya. Siapa Mas Rizal yang prediksi akan main di Eropa musim depan? Kalau untuk prediksi karena 5 tim yang akan memperkuat Premier League di Champions League ya, kayaknya komposisi ini potensinya nggak berubah sih kalau menurut saya. Potensi ini 5 tim yang ada di atas ini kayaknya nggak berubah. Mungkin 5-nya nggak berubah, tapi komposisinya siapa yang ngisi posisi Naik duanya? turun ya. Iya, karena itu akan berpengaruh banget. Wait, karena sorry, tapi kalau misalnya MU let's say juara Europa League. nggak 6 kita. Jatahnya nggak 6 Bukan jadinya. nomor 1 ya? Katanya Kalau naik juara 1 nambah. bukan ya? Enggak ya? Tadi Kalau aku dia- baca enggak ya? Kalau juara Europa League dan posisi dia di situ nambah kuota. Nambah Oh, nambah kuota kuota. kan? Nambah Jadi kuotanya 6 atau geser yang 5 ini? 6. Dulu soalnya ada, kalau dulu digeser kan, Ah. kalau ini jadi 6. Oh, jadi 6 kuotanya, Nah, oke. MU-nya finishnya terdampar di Itu 15. pertanyaannya itu ya, pertanyaannya itu. Makin rame. Tapi City sih surprisingly udah ada 3 lagi tuh cukup mengejutkan bagi saya ya, karena di bulan lalu dia masih ada di 6, poinnya masih Iya. 52, sekarang tiba-tiba ada di sini perkembangannya. Karena luar mereka biasa. konsisten menang terus. Tapi gue Akhir-akhir penasaran ini. sama City deh. Apa sih yang salah? Apakah tadi gara-gara sempat ribut siapa? Pelatih sama istrinya atau Personal life ya. atau ada faktor Personal lain? kalau itu personal. Personal Tapi kalau itu. masalah City musim ini ngingetin saya sama masalah Liverpool ketika Van Dijk cedera ACL. Itu Rodri mungkin jadi versi Van Dijk-nya dan
timnya telat nyadar untuk melakukan penyegaran dari segi usia karena baru pertama kalinya Pep Guardiola menghadapi musim sepanjang karir dia ngelatih itu rata-rata umur timnya itu di atas 28 tahun. Jadi ini teritori yang belum pernah dialamin sama Pep Guardiola. Pemainnya udah rata-rata usianya udah menua dan siapa yang nyangka juga Kyle Walker tiba-tiba udah bukan pemain yang sama lagi dibandingkan musim-musim sebelumnya. De Bruyne juga udah mulai terganggu oleh cederanya dan itu menurut saya faktor-faktor yang bikin City itu akhirnya terpuruk banget musim ini. Tapi mereka sadarnya cepet ya, bahkan di Januari di backup tim mana lagi nih backup di Januari 200 juta pounds gitu. Jadi City bergerak cepat dan saya rasa itu kan jadi faktor yang bikin mereka bangkitnya Nanti juga akan cepat di musim comeback gitu ya. depan. Karena Pep juga nyebut ini musim terburuk mereka gitu Iya. kan. Nah, Iya. kalau Mas Dino ngeliatnya gimana City? City klub gimana ya? Klub ini komplit sih sebenarnya. Pemain-pemain cadangan juga bagus. Sampai si Grealish, Grealish. iya. Sekelas dia aja pemain termahal di Inggris cadangan, men. Oke. Tapi kan pemain Inggris harganya kan nggak masuk akal juga, Mas. Nah, Iya. iya. Tapi untuk ukuran City ya udah pemain seperti itu aja dicadangkan. Jadi Termasuk Declan Rice berarti. mungkin kalau ke City dicadangkan juga. Jadi memang ini squad yang terlalu dalam ya. Mungkin kalau misalnya di luar itu seperti Barcelona atau Real Madrid kali ya. Akhirnya rotasi juga harus butuh memang pelatih atau sekelas Pep Guardiola ya kali ya, yang bisa ngelit memang pemain-pemain bintang. Jadi secara mental memang lu bisa didengerin lah gitu. Jadi kalau sudah sekelas pemain-pemain seperti pemain City itu pelatihnya cek-cek, ya nggak jalan juga. Nah, kalau tetangganya itu apa yang salah? Bam. Waduh, tetangga. Tetangganya itu apa yang salah itu? Kalau gue sih sering bilang ke teman-temannya fans tetangga sih, ini sih bercanda tapi mungkin betul ya. Gue bilang dia sih cuma dulu karena udah mapan duluan aja, tajirnya udah duluan aja, jadi settle-nya udah duluan gitu. Jadi di saat klub-klub lain yang udah ikut settle, udah bagus juga, udah kuat juga secara finance, secara struktur, secara ya secara klub ya. Ya ribet, sulit gitu. Sulit mau ganti pelatihnya siapapun, mau direnov mau gimana juga rencananya kan mau renov lu stadion. Iya. Mau hire siapa juga. Sekarang pemain bagus dari dunia mana sih nggak mau di hire, nggak langsung dipepetin sama tetangga? Iya. Sebutin deh nama. Semua mau dibeli sama dia. Iya. Semua mau dibeli. Tinggal pemainnya mau apa enggak. Harga cincel lah. Lu masih ingat nggak Pogba dilepas gratis dibeli lagi 80 juta pound. Iya. Iya. Itu kan Mecahin doesn't rekor. make sense, man. Lu ngelepas pemain gratis, lu beli lagi 80 juta pound dan nggak bikin apa-apa juga akhirnya setelah kembali. Emang udah panik buying aja. Semua pembeli mau dibeli. Artinya manajemen itu Mas Rizal ya? Manajemennya red flag mungkin istilahnya ya. Manajemen bahkan yang sekarang Ineos juga kan udah Ineos yang banyak udah ngambil keputusan ya. Karena di musim lalu kan udah hampir pasti sebenarnya Ten Hag bakal dipecat ya. Menurut saya red flag yang MU itu dari manajemen udah mulai kelihatan dari musim lalu. Yang mana gimana bisa pengambilan keputusan pemecatan pelatih itu didasarkan sama sentimental gitu. Akhirnya MU dapat juara di FA Cup, akhirnya boardnya berubah pikiran setelah rapat 7 jam waktu itu boardnya udah deh pertahanin dulu Ten Hag deh kita backup lagi. Padahal sebelum final itu udah yakin bakal pecat Ten Hag. Jadi gimana bisa lu ngelanjutin musim sama pelatih yang seburuk itu, akhirnya dikasih kesempatan dan akhirnya musim ini berantakan banget kan. Jadi itu nggak lepas dari faktor lagi-lagi sorry Ten Hag masih gue salahin Ten Hag juga yang gue salahin. Itu faktor Ten Hag dan manajemennya parah banget. Tapi kalau gue, sorry, perekrutan pemain iya, parah banget juga Oke, rekrut pemain ya gitu tadi gue bilang banyaknya mungkin panik buying. Tapi yang paling penting adalah kalau kita highlight kenapa gue bilang tadi begitu komennya karena udah dihandle siapapun men. Sampai saat itu pelatih terbaik dunia saat itu ya, Jose Mourinho ya, diturunin ke situ nggak bisa apa-apa juga. Karena memang ya gitu klub lain juga udah kuat lah, udah settle. Jadi mereka ya saatnya lah udah 20 kayaknya udah. Kalau masih bangga-banggain 20, udah 20. Kayaknya 20 mentok deh. Lu 100 tahun ke depan udah 20 aja deh udah. Tapi berarti apa yang bisa menjadi mungkin titik awalnya lagi dari tim ini? Karena kan sebetulnya ini kan terjadi setelah Ferguson cabut ya. Iya. Tadi dikatakan pelatih manapun nggak bisa ada yang memperbaiki. Bahkan Anthony pun juga kemarin Real Betis dia nyetak gol lagi. Maksudnya salah satu musim terbaik setelah dia bergabung dengan United. Karena kalau kita ngomongin Anthony dulu, Anthony ya levelnya main Premier League lu samain sama Liga Spanyol kan sekarang, which is yang cuma persaingan mungkin 2 atau 3 klub kan yang dominan di sana. Terus kalau kita ngomongin apa yang terjadi dengan saat Ferguson pergi,
in my opinion Ferguson itu live di saat yang tepat. Memang di saat klub-klub lain udah kuat, City udah jor-joran saat itu ya, Chelsea udah jor-joran. Jadi mungkin ya, nggak tahu saya ya. Ya mungkin udah mulai kesulitan, dan pemain-pemain dia bintang juga udah mulai cabut dan ya mulai transisi pemain-pemain baru. Jadi menurut gua sih ya Ferguson tuh mundur di saat yang tepat. Dan fakta uniknya jumlah kekalahan MU bersama Ferguson sepanjang karirnya Ferguson itu udah kalah sama jumlah kekalahan MU sejak ditinggal Ferguson. Jadi dalam 10 tahun terakhir jumlah kalah mereka tuh udah lebih banyak ketimbang 26 tahunnya Ferguson. Jadi ini tim memang siapapun yang melatih tadi Mas Dino udah menyinggung. Walaupun Ferguson tetap di situ, nah bakal I don't think he will make it. I don't think. keras sih Premier League. Iya, Premier League udah bagus. Survive juga. Jadi kalau kita bicara tadi kembali ke Arsenal atau Liverpool, kita sebenarnya ya maju dikit lah Arsenal dari zaman ditinggalkan dulu Wenger dan transisi ke Emery, kita udah one step higher lah, one step ahead lah. Tapi memang tadi balik lagi Liverpool memang udah dengan segala persiapannya, kalau meninggalkan legacy yang mungkin oke ya, dan tidak banyak turnover di situ. Jangan lupa tadi yang dibahas tidak banyak pembelian, itu berarti memang klub ini udah percaya sama timnya dan udah saling kenal dan terikat secara emosional. Mas Rizal, sedikit soal United sebelum kita beralih ke Champions League. Apa yang harus jadi titik awal nih? Apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembalikan kejayaan 20 piala Trofi. ini? Istilahnya Rangnick operasi jantung ya. Harus di bypass ini tim harus lagi-lagi melakukan operasi jantung. Mungkin bukan hanya bersih-bersih 2 atau 3 pemain, tapi bisa jadi 7-8 pemain. Tapi kan itu udah pernah dilakukan Mas Rizal. Udah pernah. Bahkan ketika Rangnick ngomong itu skuadnya udah juga mayoritas udah beda gitu sama sekarang. Tapi ini jelas ini timnya Ten Hag kalau masih saya bilang. Masih timnya Ten Hag dan Amorim harus di backup. Kalau emang tujuannya mau langkah bareng-bareng sama pelatih ini. Harus di backup dan harus datengin pemain berdasarkan keinginan pelatih juga. Jangan sampai datengin pemain tuh hanya berdasarkan nama besar kayak Pogba. Cuma buat branding marketing doang lah. Itu harus dihindarin, harus by data. Karena MU punya target 2028 harus juara Premier League. Jadi kita let's see aja. Apakah dia akan di backup tuh si Amorim. Wait and see. Wait and see. 3 tahun lagi. Oke, kita udah boleh masuk ke Champions League Boleh. Kita mau mulai dari Arsenal dulu. Ya, yang Kalau bagian ini Liverpoolnya Nggak ikutan. tapi gak komentar. Harus Nggak ikutan Liverpool ya. komentar gitu. ini berarti Mas Rizal expanded. Oh iya, expanded ya. Ganti peran. Dan Switch mumpung langsung ya. dukung PSG. Karena dia yang ngalahin Liverpool waktu itu. Jadi kita dukung nih PSG-nya nih. Oke. Kalah 0-1 sama PSG. Iya. 10 menit awal ya. 10 menit awal. Ini gimana Bang Arsenal, pertandingannya. apakah Lihat golnya cepet banget ya, menit ketiga 15 kalau nggak salah, 3:15 detik. Dembele ya. shock nggak? Gitu. Gue shock sih lumayan. Shock. I was shocked. Jadi karena gol cepat itu juga membuat Arsenal bermain di bawah tekanan. Gue harus nyetak gol nih. Ini match first leg and then di kandang gitu. Kemudian ya memang tidak bisa dipungkiri permainan PSG juga apik ya. Si Donnarumma juga apik ya. Itu terbukti ada Martinelli sama Trossard 2 kali ditepis, dan ya itu ada gol Merino juga dianulir menit 47 nggak salah. Itu juga bikin down lah. Udah naik kan, udah selebrasi semua ya. Seluruh dunia mungkin selebrasi, terus ya offside sedikit gitu. Itu juga bikin secara mentally ya drop. Dan karena mungkin ada faktor juga di squad juga. Balik lagi squad yang satu tidak terlalu dalam dan mau rotasi juga bingung rotasi siapa nih. Udah itu-itunya juga pemainnya gitu. Akhirnya ya itu lagi dimainin, dan Odegaard juga permainannya, performance-nya nggak top performance. Padahal dia semua orang berharap dia yang bisa menjadi kreator, tapi sekali lagi apik dari jumlah shoot on goal, padahal Arsenal lebih banyak tuh. Shoot on goal-nya 5 ya, sedangkan PSG kalau nggak salah 4. Walaupun dari total shooting item itu hanya 10 Arsenal dan lebih banyak PSG kalau nggak salah 11. Tapi terbukti emang didominasi sama PSG secara possession. Tapi secara ini ya, maksudnya
Thomas Partey kan tidak bermain kemarin. Iya, kalau masih kartu. Apakah hal itu membuat Declan Rice ini tidak begitu maksimal karena peran itu akhirnya beban ini semua ke Declan Rice, Declan itu Rice. tidak dibagi ke Partey. Iya, karena jika lagi nih, kalau ada Partey membuat Declan Rice lebih terbuka untuk membantu serangan. Sedangkan Thomas Partey lebih bisa untuk fokus bertahan. Karena Thomas Partey itu seperti apa ya, jantung lah ya di tengah. Dia mengatur saat menyerang juga, membantu menyerang, juga dia menganalisa atau mengcover klubnya saat diserang. Ya, jadi saat ada Partey, Declan Rice lebih terbuka untuk bermain menyerang, membantu serangan. Itu sih emang yang salah satu alasan kita, ya walaupun alasan ya, tapi menurut gua juga pribadi ya mungkin salah satunya nggak ada Thomas Partey. Mas Rizal, tapi kalau melihat taktik ya dari Enrique kan kemarin kayaknya luar biasa ya. Sangat. Kalau kita lihat PSG kan memang flanknya ini kan sangat-sangat kuat. Dan kemarin kelihatan ketika gol yang pertama itu ada dua pemain Arsenal yang ketarik ke flank tuh, nutupnya barengan tuh, sehingga membuat si Dembele ini kosong. Apakah ini memang taktik yang disiapkan atau memang seperti apa gol yang terjadi kemarin? Sangat taktik yang disiapkan karena beruntungnya kan PSG sempat ketemu Liverpool tuh, dan itu gol pertamanya identik banget sama gol PSG di Anfield. Ketika gol juga mereka datang di gol cepat juga. Jadi emang cara mereka nyerang tuh udah by template, tapi kalau walaupun udah by template tetap susah buat dihentikan. Serangannya PSG musim ini emang udah salah satu yang paling inform lah di Europe ya, top 5 Europe, dan juga mereka kelebihannya di Liga udah nggak kekejar, jadi mereka bisa fokusnya tuh lebih mempersiapkan diri di Champions League, itu sebuah advantage bagi mereka. Dan saya ngeliat emang 3 di depan mereka tuh, Kvaratskhelia, Dembele, dan juga mau siapapun ada Doué atau mau siapapun di posisi kanan itu tetap bisa nampilin sesuatu yang sama kayak begini. Jadi emang ini formasi yang sangat kuat, ini formasi Dembele-nya sebagai false nine itu susah banget untuk dibaca, dan yang terpenting ini fullback mereka itu juga sangat aktif bantu serangan ya, baik Hakimi maupun Nuno Mendes. Tapi ini emang kuat banget di musim ini. Enrique berhasil meracik mereka jadi fullback yang sangat baik, tapi itu juga potensi kelemahannya. Karena Hakimi kerap kali tampil begitu tinggi, dan dua peluang Arsenal juga bukan ini, lahirnya dari area yang ditinggalin sama Hakimi. Jadi PSG tim yang hampir komplit musim ini, bahkan ada faktor Donnarumma juga ya. Mungkin Arsenal udah mikir backnya udah lewat, tapi udah nge-shoot masih ada Donnarumma juga gitu. Jadi ini tim memang setiap lininya saling membantu dan secara kolektif udah sangat kuat, dan faktor Enrique pernah punya gelar Champions League bersama Barcelona, saya rasa itu akan sangat membantu dari segi mentalitas itu. Lebih tahu mereka caranya. Padahal dari segi mahalan pemain, kualitas pemain ini jauh berbeda dengan sebelumnya ketika ada Messi, ada Neymar bintang dan lain-lain. mereka. Nggak ada bintang. Saat ini betul-betul mega bintang ya, bukan pemain bintang ya. Saat ini Enrique luar biasa sih, dia bisa meracik pemain ya, mostly pemain muda ya. Tanpa Mbappe dan Neymar, ya, even Messi kemarin sebelumnya. Jadi emang tim yang dibangun Enrique ini emang keren banget. Gue juga sampai berpikir, wah ini kalau misalnya Arteta cabut, Enrique oke juga nih. Spanyol juga nih. Udah mulai terpengaruh dengan diskusi ini. Iya, wah ini boleh juga nih. Gitu. Karena kan dia udah biasa handle tim gede. Terus sudah biasanya ngelewatin laga-laga besar ya, Liga Champion, Liga Spanyol. Jadi wah ini oke juga nih kayaknya Luis Enrique nih. Dan ini ya, faktor pentingnya Enrique juga musim ini dia bisa, tadinya ada Fabian Ruiz ya. Fabian Ruiz tuh kalau main di klub sama di Spanyol biasanya pemain yang berbeda tuh. Bagusan di versi Spanyol ya, tapi bersama Enrique khususnya di musim ini jadi kelihatan kayak versi yang sama kayak di Spanyol. Dan lini tengah mereka juga ada Vitinha, ada João Neves. Ini 3 yang sangat komplit dan saling lengkapin banget, dan itu jadi kekuatan yang kolektif banget sih istilahnya dari PSG. Dan kemarin kita di pressing 90 menit, Mas. Tenaga gila banget itu pemain. Kenceng dan kenceng-kenceng. Iya, dan kenceng-kenceng semua. Pressingnya kenceng, terus bola lepas kejar langsung. Bahkan sampai David Raya pun di press gitu, karena kan memang itu kekuatan Arsenal ya. Build up dari bawah gitu. Kuat banget. Iya. Sulit banget emang melawan PSG. Makanya I don't know next. Gimana semifinalnya keduanya peluangnya? Ya emang pemain Arsenal harus ngotot dari babak pertama, baru mulai harus ngotot. Jangan sampai gol cepat lagi. Dan nah ini ketakutan gua sih pribadi ya, kalau sampai pun adu penalti, Donnarumma luar biasa bos. Donnarumma disebut kiper terbaik dunia emang. Iya, gua udah mikir wah ini kalau Donnarumma adu penalti, waduh kelar dah nih. Cakep banget, cakep. Dan Saka punya mimpi buruk ya kalau lawan Donnarumma di final Euro 2021 tuh, lawannya Donnarumma juga tuh. Donnarumma. Monster kalau adu penalti lebih condong ke PSG, dan bener
gue setuju sama Mas Dino. Startnya nggak boleh ngelakuin kayak start di Emirates. Kalau emang kuncinya langsung Arsenal, harus kenceng mau dari awal. curi sesuatu dari Paris gitu. Karena Iya. emang startnya harus bagus dan Paris punya kedalaman squad yang juga bagus ya. Ketika plan satu udah nggak berjalan, line up di cadangan mereka itu juga bisa ngisi pemain-pemain di starting 11 ya. Jadi emang ini tim yang bahaya banget. Secara kolektivitas sangat bagus dan itu harus diwaspadain sama Dan Arsenal. Arsenal juga Odegaard sama Saka harus emang all out. No choice. Mereka harus all out. Nggak seperti pertandingan kemarin ya. Iya. Kemarin yang PSG apa? PSG, Bournemouth nih? PSG. Dua juga Ada nih. dua ya, iya. Nah, karena kan secara starting 11 ya, komposisi pemain kan nggak akan berbeda jauh dengan Bournemouth, Mas. Betul, karena kemarin lawan Bournemouth itu udah starting 11 yang benar-benar yang kita punya saat ini. Iya. Udah the best line up lah. Tapi lihat aja kayak gitu masih. Tapi dengan adanya partai nanti we'll see lah waktu leg kedua. Peluangnya? 50-50 sih. Oh, 50-50. 50-50 sih. 50 tuh lumayan Gue juga. realistik aja. 50-50. Gue 50-50 sih. Karena ya memang secara statistik, secara histori ya PSG jelek sih. Sejarahnya lawan Arsenal ya head to head ya. Tapi kan sepak bola itu bukan matematika ya. Jadi apapun yang terjadi ya masih berharap yang terbaik lah. Mudah-mudahan bisa main lawan tampil minimum kayak lawan Madrid lah untuk main di Dua leg begitu main di Madrid. Dan secara Ngotot lah, masih ada ngotot-ngototnya, all out lah habis-habisan All out, gitu. iya. dan nyinggung soal histori, dan Paris kan juga punya histori menang di away ketika di Inggris, tapi ketika di home-nya itu United yang ngelakuin dulu tuh 2019 oleh Gunnar Solskjaer. Jadi bukan nggak mungkin sesuatu ini bisa terulang lagi. Jadi secara histori masih ada peluang bagi Arsenal, dan itu kalau siapapun yang keluar dari semifinal ini sebagai pemenang, saya rasa favorit juga buat di final sih, baik Arsenal maupun PSG. Dan dihapusnya gol tandang ini jadi keuntungan juga ya, jadi Iya, membuat karena ini cuma peluangnya 1-0 kan. Di Cuma front 2-0 lagi. betul. Ya, cuma 1-0 jadi harusnya sih nggak terlalu berat. Pun kalau misalnya draw perpanjangan waktu ya lumayan juga. Kipernya lagi. Karena David Raya jelek men. Iya. Penalti. To be honest ya. Penalti ya. Iya, to be honest with you guys. Siapa? David Raya, wow. Lawannya Jelek, Donnarumma lagi. jelek. Kalau dulu tuh hantu kita tuh Manuel Neuer. Kalau ketemu Munchen kan berapa musim ketemu Munchen terus tuh. langganan Neuernya tuh. bahaya sekarang Donnarumma. Donnarumma, iya. Kita ke laga lainnya yang menarik juga, ini Barcelona Inter Milan. Iya. Ya kan 3-3. Wow. Ini Wow. menarik nggak pertandingannya kemarin nonton? Wah, babak pertama hujan gol, 2 sama Iya kan kan? tuh. Nggak bisa Dan marah. golnya nggak sampai 1 menit kan itu gol pertama Turam Saling tuh. respon. Wah, gila tuh. Gila. Nah ini kita ngelihat, kalau kita ngelihat dari Barcelona Inter Milan dulu deh, siapa yang lebih diuntungkan nih, abang-abang melihatnya? Saya ngeliat Inter sih. Ngeliat Inter ya. Inter. Milan dari segi kolektivitas, walaupun sebelum dia semifinal ini trennya lagi buruk dia ya. 3 kali kekalahan Iya, beruntun. di tapi klub malah di liga Iya. malah jelek. lagi menurun, bahkan disalip sama Iya. Napoli, tapi momen kembalinya Dumfries dan juga Thuram itu bikin mereka jadi tim yang seketika boom. boom. Seketika Kemudian Inter instan Milan jadi baik. juga punya historical, punya pertahanan yang lebih bagus. Solid. Ya, Liga Italia. Liga Italia terkenal kan. Tapi nggak tahu ya kalau memang Barcelona yang ngegas terus, Yamal juga ngegas, semuanya ngegas, ya, Raphinha ngegas, I don't know. Kerja berat juga pasti Inter Milan. Ada potensi kualitas individu bisa ngubah jalannya pertandingan ini sih ya. Karena tadi yang udah disinggung Lamine Yamal nih, kualitas individunya kayaknya mau berbagai cara buat nutup, dia ada solusinya nih, bocah ajaib ini. Jadi bakal jadi tricky banget bagi Inter. Ya tadi Kerja Inter- berat sih Inter pasti. Iya, bahkan dia di Belakang ya. Champions League musim ini salah satu tim yang jumlah kebobolannya paling sedikit juga, dan tapi ngelawan Yamal di leg 1 benar-benar mereka kesulitan. Jadi kualitas individu punya potensi buat ngerubah, tapi Inter punya senjata di counter attack-nya ya. Inter ini transisinya sangat bahaya, kayak contoh tadi gol menit 1, abis itu golnya di fase-fase sebelumnya. Jadi Inter punya peluang di situ, dan bukan nggak mungkin, kayaknya skor gede lagi di leg kedua kayak leg pertama lagi. Harapannya sih begitu ya. Tough Serunya game sama. sih kayaknya. Iya. Tapi individual itu ketika melawan tim kolektif akan jadi hal yang lain ya. Itu Jadi akan momen. jadi Iya, paling nggak si Seru Yamal ya akan memecah konsentrasi sih. Pasti kan orang Kesodot ke dia semua. pergerakan mereka kan benar-benar difokuskan ke sana, dan ya mungkin pemain-pemain lain punya cukup gerak, ruang gerak Masih yang ada lebih Rafinha banyak juga ya. di situ. Iya, Ada itu dia tuh. Rapinya. Individunya kuat-kuat. Dan jangan lupa masih punya Lewandowski, aduh no, main gak nanti tuh? masih cedera ya. 50-50 ya, tapi setiap kali Lewandowski nggak main sih, Varane tetap bisa step up ya, Iya, walaupun kualitasnya nggak sama kayak Lewandowski, tapi tetap penting. Tapi kenapa saya lebih condongin Inter, karena di musim ini dari bulan September sampai sekarang di Champions League mereka pernah ngalamin yang tertinggal tuh namanya cuma 10 menit 53 detik. Jadi mereka
ngerasain tertinggal tuh masih minim banget. Mereka tim yang bahkan kalau kebobolan mereka bisa ngerespon lagi kayak lawan Munchen di babak 8 besar. Jadi emang tim ini secara mentalitas cukup kuat kalau main di Champions League, dan Simone Inzaghi punya reputasi pelatih cup competition nih. Jadi dia di sistem knockout tuh tahu banget gimana cara buat manfaatin timnya dan dapetin hasil tentunya. Tapi bete ya maksudnya di kandang Barcelona bisa bobol 3 gol, tapi nggak ada artinya sama sekali gitu. Nothing. Dan Thierry Henry kayaknya udah komen ya, dia mengecam Away goals. menghapus away goals ini. Iya, ya gimana? Itu kok nggak salah keputusan juga diambil timnya Arsene Wenger kan? Kok nggak salah satu yang ngambil keputusan. Ya modern football lah, welcome to modern football. Ya seperti VAR segala macam kan. Jadi dinamik kita. Tapi lu pribadi ngelihat aturan ini? Aturan ini sih sebenarnya fair enough ya. Kalau kita ingat dulu Arsenal kalah sama Munchen, padahal menang kan kita di Munchen kan, di Munich kita menang, tapi karena memang kalah jumlah selisih gol atau jumlah scoringnya di kandang lawan, akhirnya kita dianggap kalah. Itu menyedihkan juga sih, which is kita menang saat itu. Jadi akhirnya semua orang berlomba untuk memasukkan banyak-banyak gol dan menghindari kebobolan. Gitu, bukan cari menang jadi Ngamanin doang ya. ngamanin doang. Jadi lebih mungkin cara pertandingan lebih menarik kali ya. Lebih menarik, lebih fair lah. Lu udah menang kan gitu. Selain itu kan ada perubahan format turnamen yang jadi setengah kompetisi juga kan. Nah, kalau itu ngelihatnya gimana Bang? Menguntungkan? Nah ini cocok nanya ke fans Liverpool nih, karena kita finish peringkat 1 tapi nggak dapat benefit apa-apa dan tersingkir duluan. Jadi ini format yang cukup tricky ya, dalam artian dituntut setiap pertandingan itu harus menang gitu. Mau nggak mau menang untuk dapat benefit paling bagus, karena Liverpool ketemunya PSG itu termasuk apes juga. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau Liverpool bisa sapu bersih di Liga, sebenarnya mereka bakal terhindar dari PSG di 16 besar. Tapi karena di game terakhir yang ngelepas lawan PSV, alhasil mereka kalah dan akhirnya berubah dari posisi bawahnya dan akhirnya ketemu PSG. Tapi menurut saya ini tetap layak untuk dilanjutkan karena dari segi kompetitif dan juga dari segi keseruannya tuh terjalin banget di musim ini. Kita bisa ngeliat itu karena tiap tim tuntutannya untuk setiap pertandingan untuk menang, dan kita ngeliat kualitasnya itu tetap ada di sana. Nggak ada lagi tim yang kayak tadi disinggung Mas Dino datang bukan untuk menang gitu, datang cuma buat ngamanin diri aja. Tapi untuk sekarang dituntut untuk menang, dan I'm a big fan of this format sih kalau menurut saya. Format kayak begini tak layak untuk dilanjutin. Mungkin benefitnya itu aja, jangan sampai peringkat 1 ketemunya jangan tim-tim yang kuat begitulah. Apa Liverpool ya, kasihan soalnya kemarin ketemunya langsung PSG, susah banget. Harus diganti-ganti dikit lah buat benefit. Itu apes aja sih itu. Apes semua. Karena PSV-nya ketemu Arsenal malah ya. Iya, PSV ketemu Arsenal. Sih bisa ketukar padahal itu. Langsung switch. bisa switch. Laki Cuman as. melihat laga semifinal ini Mas menjelang, berarti kan Rabu ini main ya, Rabu dan Kamis. Dan akhirnya akan final. Menurut Mas Rizal dulu deh. Siapa? Prediksi skornya berapa di leg kedua ini, dan juga siapa yang akan melaju ke final? Sorry to say, Arsenal kayaknya berhenti di sini ya. Kayaknya bye. di semifinal pun dan cukup unik juga loh Mas, Arsenal bulan Mei masih main di Champions League tuh jarang-jarang. Terakhir 2005 ya, 2006. 2009 bahkan ya. 2009 Ronaldo United, ya, 2009. United 3-0 di Emirates. Jadi bulan Mei Arsenal masih main di Champions League tuh udah lama juga kan. Udah main di bulan Mei. Jadi karena format baru mungkin. Format baru nyelamatin mereka, tapi dari segi lebih layak, saya ngeliat PSG lebih layak karena nyingkirin lawan-lawannya di sebelum fase ini jauh lebih tricky perlawanan mereka, dan kolektivitas mereka tadi ya, kita kalau elaborate lagi masalah Arsenal kan penggantinya ya di lini keduanya untuk pemain pengganti, dan PSG kelebihannya di situ. Jadi menurut saya PSG akan berada di final dan untuk di sampingnya bagian sebelahnya Inter sih. Saya ngeliat Inter kayaknya punya pengalaman dan faktor itu. Mereka 2 tahun lalu pernah tampil di final dan mereka pasti punya pengalaman belajar dari sana untuk gimana caranya bisa tampil di final lagi di tahun ini. PSG Inter, prediksi skor? Dari sekarang? Iya, PSG Inter dari sekarang. Kalau 1 leg lebih tricky lagi, final 1 leg ya. Kalau 1 leg susah ngebacanya. Inter sih kalau 1 leg. Inter. Berarti PSG gagal juara champion lagi. Pada akhirnya gagal lagi. Pas Arsenal. Nah, kalau gue sih memang agak pesimis ya. Tapi pun kalau misalnya Arsenal kalah, gue pengen PSG yang juara. Karena sejarah kan. Waktunya mereka. Gitu. Waktunya mereka lah. Inter ya oke lah. Mereka even pernah treble kan. Kemudian kalau kita bicara Barca, langganan lah. Udahlah PSG lah. Dan bagus juga PSG-nya. Perjalanan mereka ke sana kan ngalahin Arsenal misalnya. Misal nih. Arsenal habis ngalahin Madrid, Bos. Raksasa ya, 15 kali ini bangga-banggakan sama tifosinya Madrid. Jadi pun kalau misalnya gue sih pengennya Arsenal, cuma realistik lah. Arsenal dengan skuadnya yang tinggal yang kayak tadi malam itu. Yang kemarin malam yang kalah, itulah skuadnya nanti berangkat ke Paris. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya.
Jadi gue realistik juga ya, kalaupun kalah dengan PSG, gue pengen PSG nanti ketemu, let's say dengan Inter lah ya. Inter ya. Tapi PSG yang menang. Tapi kalau dari segi romantis itu Arsenal Barcelona sebenarnya. Iya, 2006. Ulangan 2006 ya. Kalau mau romantis itu sih Ya sebenarnya siapa ya. tahu. Nanti dicurangin kan. wasit lagi. Wah, diungkit-ungkit lagi. Kartu merah lagi tuh Kartu deh. merah. Siapa tahu. Kalau lo nih prediksinya, lo juga harus Iya menjawab dong. prediksinya sebagai fans Arsenal. Ngelihat Bournemouth susah ya. Maksudnya dengan ya tadi Mas Dino katakan dengan squad yang ada, sebenarnya kan nggak ada yang bisa diotak-atik banyak ya. Jadi ya gue sih 50-50 sih. Oh, 50-50. Iya, still 50-50. Dan gue lebih prefer ketemu Barca. Ulangan Dibanding- 2006. Iya. Oh. Tapi hasilnya Arsenal juara. Iya. Aminin aja dulu. Amin dong. Amin, kita bantu amin. Tapi kalau Arsenal tuh memang udah nggak bisa ngarep. Jadi fans Arsenal tuh udah Iya, jangan biasa pernah aja. berharap, biasa aja. Jadi lu mau dicengin mau apa ya Arsenal men. Lu mau what do you expect? Iya. Arsenal. Gue main kayak kata Rizal aja gue main di bulan Mei itu udah oke banget. Jarang-jarang. Udah oke banget. Emang squadnya kayak gitu ya kan. Pemainnya akademi misalnya, mentalnya juga mungkin let's say kayak dulu ya main lawan Madrid gitu, main ke Madrid ketemu Zidane, ketemu Beckham. Itu pemain-pemain ngidolain pemainnya bos satu lapangan. Lu ketemu Sidov, lu ketemu Guti, lu ketemu Casillas gitu kan. Iya. Lu ketemu sama pemain-pemain bintang yang mungkin lu ngefans sama dia gitu. Dan lu harus ngelawan mereka. Jadi ya memang ya Arsenal is Arsenal bos. Iya. Arsenal. Ya nanti kita update Menang lagi bonus, juga. menang Iya, bonus. Eh, Iya, menang bonus. Kita leg kedua dulu berarti kan minggu depan ya? Minggu ini Minggu ini Minggu ya. ini, Hari- Rabu Tapi dini hari. sebelum nutup gue mau ngasih pertanyaan dulu nih. Ini Ah, juga boleh. Liga Eropa juga agak deg-degan buat fans Arsenal nih. Wah. Spursnya menang, kalau buat Liverpool, MU-nya menang nih. Nah menurut lu gimana nih melihat semifinal Liga Eropa? Cino dulu deh. Harga mati buat mereka sih. Dan lagi nanti dilawan tim-tim kayak gitu ya. Gue bukan yang kerendahin. Aduh, mohon maaf nih. Maaf batin. Satu, harga mati buat mereka supaya mereka bisa tembus ke Liga Champion. Karena apa? Benefitnya Liga Champion adalah lu kalau mau beli pemain gampang, Bos. Daya tarik ya. Daya tarik. Lu mau main di mana? Gua lagi approach seorang pemain and then gua ajak lu ikut gua deh, main di klub gua nih, gua bayar sekian, gaji sekian. Iya. Dan kita punya tiket Liga Champion, men. Liga Champion itu, lu ditonton berapa ribu juta mata. Kemudian ada gengsinya lah ya. Tapi lu kalau nggak lolos, misalnya kayak si Spurs dan MU nggak lolos, udah bye-bye. Udah di liga lu belangsak. Iya. Aha. Terus lu nggak lolos juga ke Liga Champion, ya udah lu susah untuk rekrutmen, lu susah. Secara finance pasti ya berimbas juga. Tapi lu sebagai fans Arsenal ngelihat Spurs sejauh ini kalau amit dia juara Europa League? Ya selamat lah. Pertama kalinya kan berarti. Punya gelar Pertama Terakhir kali mereka ya. tuh Carling Cup ya nggak salah ya, 2008. 2008. Iya, gue pikir. Ya selamat lah buat mereka. Ini gitu aja. Cuma kalau mau MU juga, Aduh. tambah ini lagi nanti fansnya. Gue mending MU sih. Keluar dari goa terus wah teriak-teriak gitu kan. Iya. Mas Rizal? Pilihan sulit sih emang. Pilihan sulit, Iya. tapi kalau karena fans Liverpool ya dukungnya Spurs Ya, lah dukung pasti Spurs ya. pasti. Tapi kalau Spurs kayaknya lebih layak mereka karena dari tren pertemuan antara Spurs dan MU juga dalam beberapa tahun terakhir mereka lebih dominan ketimbang MU. Tapi kalau dari segi urgensi, siapa yang lebih butuh trofi ini ya MU. Karena kita ngeliat dampaknya di musim ini tanpa Champions League football aja mereka udah Ya. PHK berapa karyawan tuh mereka karyawan Terus karena 15 ini ya. lagi 15 ya sekarang ya. Iya, posisi segini mereka lebih butuh ini dan bahkan si Radcliffe juga pernah bilang ini posisi MU di tahun ini kan terpuruk banget ya. Bahkan mereka ada potensi bangkrut loh. Mereka ada potensi bangkrut di tahun yang akan datang kalau situasi kayak gini terus berlanjut. Jadi ini posisi yang benar-benar buruk banget bagi MU dan mereka jauh lebih butuh Europa League ini. Tapi kalau lebih butuh mereka, tapi kalau buat kualitas juara kayaknya Spurs lebih nunjukin itu sih. Mereka lebih nunjukin, mereka lebih siap dan Free tren ticket. lebih bagus. Jadi emang mati-matian sih. Iya. Dunia mati-matian. Bagi kedua tim ini berat. Berat Harus kejar sama sekali. Dan MU kemarin kelihatan ya main ketika lawan Atletik kan ini juga Iya. sebenarnya pertandingan 50-50 Iya. ya. Cuman mereka main luar biasa tuh kemarin. 3-0 ya. 3-0. Dan besok di Old Trafford Iya. leg keduanya. Jadi kayaknya kalau Liverpool ya finalnya tampaknya akan MU dan Liga Inggris.
Ya, All Liga England Inggris ya. final, All ya. England All England final. final dan Spurs punya peluang di sana dan bakal tetap seru, sangat seru pastinya. Ya, Ini seru, karena mati-matian dua-duanya pasti. dua-duanya matian dan fans Arsenal kayaknya nggak bakal mau ngelihat siapapun di antara mereka juara, sebenarnya nggak mau ngelihat tapi Gua juga harus males terjadi. Tapi gimana, no choice ya. No choice tapi. Lawannya begitu soalnya. Asalkan kita juara champion, Ah. bodo amat. Aman lah. Oh, Bisa gitu. lah. Bisa lah. Bakal seru, bakal kita update terus juga ya nanti ya. Bakal kita hadirkan lagi. Ini kan minggu depan, 2 minggu lagi ya berarti kita ya Glenn Locker Room ya. Tapi nanti akan ada podcast spotlight di minggu ini yang kita hadirkan. Pokoknya seru banget hari ini. Abang-abang obrolan kita ya. Kita nantikan nanti seperti apa update-update-nya. Prediksi-prediksinya tadi akan kita buktikan seperti apa ya. Oh. Terjadi nggak? Kita lihat ya. Kita lihat Kita ya. lihat ya. ya. Kalau benar kita undang lagi. Oh iya. Kalau baru kita ulang lagi, thank you Mas Dino, thank you Bang Riza. Thank Ya, you. thank you banget Thank buat you. hari ini seru. Kita udah diundang. Terima kasih untuk semua pencinta Locker Room. Cia. Jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, share ya, biar kita nanti dari 2 minggu sekali Locker Room bisa jadi tiap minggu dulu, baru Amin. tiap hari ya Glenn? Amin, amin. Mungkin nggak? Amin, mungkin nggak? Untuk fans Arsenal, Liverpool juga semua jangan lupa bantu subscribe, nonton, like, sebarin semuanya ya. Terima kasih yang udah nonton. Saya Regina pamit. Glenn Dan juga Joshua. pamit ya semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Bye.